Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, bantu kami ya Bapa untuk melihat peristiwa yang baru saja terjadi ketika Amerika menangkap Presiden Venezuela. Bantu kami ya Bapa supaya kuasa Putramu Yesus menciptakan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Terpujilah namamu kini sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus pergi ke daerah Zebulon dan Naftali, daerah bangsa-bangsa lain. Kita dalam minggu ini diajak untuk merenungkan karya Tuhan bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa lain. Yang diawali dengan para majus, 3 majus yang datang menyembah Yesus dan mempersembahkan barang yang bagi kita sekarang mungkin tidak berarti, tapi bagi waktu Yesus, ya, emas, dupa, dan wangi-wangian yang melambangkan siapa Yesus sesungguhnya. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Imam, dan Yesus adalah yang akan wafat dengan wangi-wangian. Simbol dari semua itu. Dan segala bangsa akan memuliakan Tuhan. Dan itulah menjadi suatu tugas kita semua untuk membawa Kristus kepada banyak orang yang tidak beriman, yang tidak mengasihi. Zebulon dan Naftali sang terang datang kepada kegelapan. Para saudara, ketika tidak ada Kristus maka ada kegelapan. Roh dunia yang menciptakan kegelapan. Dan roh Allah itu lebih daripada roh dunia. Roh dunia lebih besar daripada roh Yesus Kristus yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh duniawi. Ya. Dan inilah tugas kita semua untuk membawa Kristus bukan hanya kepada orang tetapi kepada daerah-daerah kegelapan. Zebulon dan Naftali adalah tempat yang tidak mengenal Kristus. Maka tugas kita lah untuk membawa Kristus tidak hanya kepada orang tetapi kepada manusia, kepada tempat, kepada segala sesuatu yang belum mengenal Kristus. Karena di tempat itulah ada roh dunia yang mengacaukan dunia. Yang roh dunia yang ingin berkuasa, yang mau menghancurkan manusia. Ya. Dalam tanda petik boleh dikatakan roh kejahatan, ya, roh-roh duniawi, ya, roh-roh yang tidak berkenan pada Allah, itu kan roh-roh yang kegelapan, yang membawa orang misalnya, ya, harus mengorbankan manusia, ya, di mana orang harus dikorbankan untuk menyenangkan roh-roh dunia yang menuntut seperti itu. Ya, roh kegelapan lah. Jadi kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa mengerti, memahami bahwa Kristus terang dari Allah itulah yang menghancurkan roh kegelapan dunia, yang mengalahkan roh dunia, yang membuat roh duniawi seperti sekarang kita bisa melihat. Boleh dikatakan, ya, Presiden Amerika dengan serta-merta menghancurkan Presiden Maduro, ya, dari Venezuela. Secara hukum internasional tidak bisa itu terjadi, ya. Tapi dia katakan bahwa demi kebaikan dunia karena si Maduro, ya, memperdagangkan narkoba, ya, sumber agen narkoba yang jahat, terorisme, ya. Juga kemudian dianggap bahwa presiden ini diktator, ya, menang karena kediktatorannya. Jadi mungkin jahat, tetapi apakah itu cara tepat untuk membuat presiden lain, negara lain dihancurkan? Itu juga menjadi perdebatan yang sangat tidak bisa dimengerti. Tapi kita melihat dari sisi lain, dari pengalaman dari seorang mistikus dari Venezuela, Maria Esperanza, yang meninggal tahun 1973, dia sudah meramalkan bahwa perang dunia ketiga, dia katakan tanda petik, quote in quote, itu berasal dari negara ini. Dan beberapa kali profesi nubuatannya tentang kehancuran di Amerika, 2 tower itu, ya, dan yang meledak juga itu kan sudah disampaikan, ya. Maka apa yang kira-kira dapat kita usahakan, dapat kita perjuangkan, dapat kita membagikannya kepada dunia, itu bahwa baiklah kita
berdoa banyak untuk perdamaian dan kebaikan dunia. Ya, Esperanza juga, Maria Esperanza pernah mengatakan bahwa akan penderitaan dari Paus kita, Yohanes Paulus II, ketika ditembak itu. Dia mau bersedia mempersembahkan, mengoffering penderitaannya untuk menyembuhkan Paus kita ini. Jadi, saudaraku terkasih dalam Kristus, apakah sekali lagi nubuatan dari Maria Esperanza, seorang mistikus dari Venezuela, itu menjadi suatu catatan yang perlu kita renungkan. Tetapi yang mau saya sampaikan, marilah kita juga ya mempersembahkan doa-doa kita, ya, berkorban, mempersembahkan doa kita, korban-korban kita, doa-doa kita, puasa kita untuk perdamaian dunia, supaya Tuhan menyelesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita masing-masing. Semoga di daerah gelap, dimanapun juga, dengan kehadiran Kristus yang lebih berkuasa atas roh duniawi, membuat kita percaya bahwa Kristus mengalahkan segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua, dan kita berjuang, berusaha untuk berdoa bagi dunia dengan doa-doa kita. Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.